Baik, untuk kita berbicara lebih jauh, mungkin kita bisa melihat data dulu. Teman-teman bisa lihat di sini data terbaru update per hari ini 7 Juli 2020 pukul 12 tadi. Jumlah angka positif mencapai angka 66.226, ada penambahan sekitar 1.268 orang. Terus sembuhnya juga mencapai angka 30.785. Alhamdulillah sudah banyak yang sembuh. Per hari ini aja ada 866 orang, sementara yang meninggal ada 68 orang, yang sehingga total mencapai 3.309. Sementara di Jawa Timur sendiri bisa juga dilihat. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri teman-teman bisa melihat sudah hampir total 14.578 orang yang confirm per hari ini. Ini menunjukkan angka tentunya yang sangat tinggi. Juga bisa dilihat dari gambaran peta yang berwarna merah, itu zona-zona yang rawan gitu untuk dilihat. Nah, untuk melihat dari kedua gambar atau kedua gambaran peta persebaran baik di Indonesia maupun di Jawa Timur, yang kebetulan teman-teman ini berdomisili di Jawa Timur ini, menurut kalian gimana? Apa sih yang salah? Kok masih banyak gitu loh orang yang positif? Gitu. Padahal kan PSBB, kebijakan dari pemerintah kan sudah banyak gitu. Terus menurut kalian apa yang salah? Ya mungkin banyak orang yang melanggar, karena kan ya nggak semua orang kan patuh gitu, dan itu tergantung dirinya masing-masing. Kadang kan ada misalnya PSBB, terus masih ada orang yang keluar buat misal pacaran atau buat cangkruk, barcode kan banyak. Terus di pasar-pasar itu kan masih ada yang bergerombol kayak ibu-ibu pedagang dan sebagainya. Jadi itu tergantung dirinya masing-masing sih. Jadi Mbak Lia masih banyak menemukan orang-orang yang nggak patuh? Iya, masih banyak. Biasanya selama PSBB itu di Surabaya itu masih ada yang cangkruk, masih ada yang ngopi gitu. Terus akhirnya datanglah Satpol PP dan sebagainya. Ya, jadi maksudnya kalau Mbak Lia tadi ada yang sebagian nyangkruk, ngopi dan lain-lain, saya masih merasakan bahwa undangan di grup futsal khususnya kayak itu masih banyak sekali. Jadi sebagai sahabat kita kan menolaknya juga bingung gitu ya. Menyampaikannya gimana gitu, mau dibales itu kayak gimana, dan gak dibales kayak apa anggapannya mereka itu. Jadi sebenarnya posisi seperti ini saya pribadi sangat sekali menekankan kepada diri saya bahwa kalau bisa jangan keluar dulu deh, karena kan posisi sekarang di luar kan mungkin sedang kita ya di sini zona merahnya itu lebih banyak gitu loh. Bahkan yang resiko terkontrol di sini di beberapa wilayah hampir tidak ada gitu loh. Merah, oranye gitu kan, bahkan kuning matang ya, bukan kuning muda, kuning matang. Jadi saya lebih banyak menolaknya ajakan teman daripada saya mengiyakan. Tapi belum tentu diri kita sehat loh ya. Belum tentu kita sehat di situ. Jadi sebenarnya saya lebih minta maaf, saya belum bisa gabung sementara. Jadi lebih ke situ. Jadi untuk mereka nanti jadi kegiatan itu jadi berlangsung atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting saya sudah ojo budak di sini kalau bahasa Sidoarjo dan Surabaya gitu. Orang kadang aja yang biasanya kelihatannya sehat aja tiba-tiba kena corona. Kan kadang kan corona kan bisa timbul tanpa gejala gitu. Jadi cari aman. Kalau daerah ini Prambon ini kayaknya masih hijau gitu ya, tapi belum tentu juga ya. Aman. Ya kalau menurut saya pribadi, saya juga kan takut banget ya sampai orang tuh bertamu ke rumah saya itu nggak saya bolehin. Nah, bukan saya ajak keluarga di rumah pun juga takut saking takutnya karena berita entah itu hoax, entah itu apa, kita percaya aja. Oh iya benar, banyak berita, terus buka artis sedikit berita corona, pipis sedikit corona, akhirnya ketakutan tuh muncul. Ternyata ketakutan ini yang
terkadang itu membuat orang tuh positif corona karena apa? Imunnya menurun. Oh, Iya, iya enggak? Iya. Iya, terkadang dan bukan kita nggak dari mana-mana nih. Ternyata imun kita menurun nih akhirnya kena corona. Nah, Jadi- itu membuat tambah peningkatan. Jadi sebenarnya ya pinter-pinter kita gimana aja untuk nyari berita itu kan. Terus jaga Benar, imun, benar, Dapat iya. imun juga. Terus Iya, sebenarnya iya, yang menarik itu kenapa kok saya mengundang teman-teman ini ke sini itu kemarin saya baca-baca itu salah satu tema yang diajukan dari teman KKNDR ini yang menyatakan kalau nggak salah loh ya, perubahan dimulai dari diri sendiri, nah itu. meningkatkan kesadaran kritis mengenai kebersihan dan kesehatan. Itu gimana sih maksudnya? Mungkin teman-teman di rumah banyak yang belum paham itu gimana maksudnya. Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan tentang mengenai tema itu, latar belakangnya gimana, ininya gimana gitu. Mengenai tema itu bahwa sebenarnya kita juga mengalami beban pikir ya, artinya bahwa kita keluar rumah juga sebenarnya tidak boleh, tapi banyak dari mereka teman-teman khususnya yang masih saja keluar rumah ya, walaupun saya beberapa hari yang lalu tidak keluar, tetapi saya merasakan bahwa kok lebih enak di rumah gitu, Jadi nyaman. lebih nyaman gitu. Iya. Karena memang di berita media sosial banyak sekali memberitakan kan hal-hal yang menakutkan. Itu seolah-olah ajakan buat kita untuk tetap di rumah saja. Jadi kalau kata Mbak Fatma tadi takut dan lain-lain, sebenarnya menurut saya justru malah itu kayak menghibur hati kita untuk supaya tidak keluar. Tetap di rumah saja, kita sukseskan acara ini. Ya dibetahin dulu lah di rumah. Ya gitu. nanti kan pasti ada waktunya. Ada waktunya untuk kita kumpul-kumpul bareng, ngopi bareng gitu. Jadi kalau kita melihat di berita ini banyak yang keluar, ya nggak apa-apa, itu urusan mereka. Tetapi cobalah dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa kita lihat di luar, kita sana sini yang masih keluyuran, nggak usah lah. Kalau saya pribadi, jadi lebih ke oh ya udah kita kontrol diri kita masing-masing dulu, baru kita melihat ke depan gitu. Jadi dimulai dari diri setiap pribadi dulu, baru Itu sih Mas. Kalau Mbak Fatma, Mbak Lia, gimana? Ya mungkin hampir sama juga sih. Ya tergantung dirinya masing-masing. untuk ini latar belakang gimana kalian bisa menemukan sebuah gagasan tentang perubahan itu dimulai dari diri sendiri itu gimana? Ya, yang latar belakang ini saya dan teman-teman ini terkait judul tersebut, tema ya bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Karena memang yang tahu baik dan benarnya, yang bisa merasakan itu diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan teman kita yang mengajak kita keluar dan lain sebagainya itu untuk tetap di rumah saja. Tapi minimal lah kita sendiri di rumah tenang dengan beberapa tugas kuliah, jadi kan kita bisa fokus gitu loh. Jadi kita tidak perlu susah payah untuk mengajak teman kita untuk tetap di rumah saja. Tapi kita harus upayakan bahwa kita pastikan diri kita di rumah bersih, sehat, dan terjaga gitu. Jadi yang latar belakangi saya dan teman-teman ini mengupayakan bahwa dikit-dikit diri kita. Ya memang dari diri kita sendiri kita bisa memulai itu gitu loh. Kita tidak bisa Mungkin memaksakan kita bisa hak jadi orang. contoh. Iya. Gitu. Itu Jadi- jadi contoh teman-teman lah. Iya. Harapannya itu. Alhamdulillah. Jadi yang saya tangkap itu dimana biarpun orang di luar kan sebenarnya kan kebijakan dari pemerintah sudah ada, Iya. jangan keluar dulu meskipun new normal kan bukan kembali hidup normal dengan segala yang dulu kayak kumpul-kumpul, maksudnya kan new normal kan tetap physical distancing, tetap pakai masker gitu, terus tetap Menggunakan protokol kesehatan. cuci tangan lah, pokoknya protokol kesehatan lah. Nah itu kita kan orang banyak yang melanggar itu, maksudnya kalian ingin kan ya udah dimulai dari saya dulu lah, biarlah orang
nggak pakai masker, orang nggak physical distancing, tapi emang harus dimulai dari diri sendiri dulu kan gitu. Iya sih, kalau kita setelah seperti itu ya sebentar. Iya, Ya. sepakat. Kalau terkadang kita kan menegur orang lain, tapi kita sendiri nggak sebagai contoh, terkadang kan juga buruk. Jadi diri kita sendiri contohnya biar orang lain yang meniru. Kadang kan orang kalau ditegur kan misalnya kita Tersinggung. nggak mencontohkan itu bahasa Jawanya, kan lo gurung ngakok no, kan aku negur aku. Bahasa Surabaya Gitu. Sengit juga. Terkadang kan tersinggung. Surabaya sekali. Surabaya mania, mantap. Boleh, boleh.